Apa saja yang harus kalian cari, dan di sini juga Ibu sudah bagi kelompok ya anak-anak menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Ibnu dan juga Naufal, kelompok kedua itu ada Reja dan juga Asri. Ya, nah untuk detail yang harus kalian diskusikan, setiap kelompok itu seperti ini ya anak-anak. Untuk kelompok 1 itu kalian diskusikan sama teman sekelompoknya mengenai jenis format gambar bitmap ya, yang dimana tadi sudah dijelaskan juga untuk gambar bitmap itu ada JPEG, PNG, GIF, dan juga TIFF. Nah, yang meliputi pengertian, kelebihan, dan juga kekurangan. Jadi yang dicarinya itu pengertian, kelebihan, dan juga kekurangannya. Untuk kelompok 2, ini berbeda dengan kelompok 1. Kalau misalnya kelompok 1 itu mencari format gambar bitmap, yang kelompok 2 di sini kalian mencari format gambar vektor ya, yang dimana format gambar vektor itu sendiri terdiri dari SGV, CDR, kemudian AI, dan juga EPS ya, yang meliputi sama juga ya, yang dicarinya pengertian, kelebihan, dan juga kekurangannya. Nah, anak-anak, di sini waktunya itu 15 menit ya untuk waktu kalian diskusi. Nah, selama 15 menit nanti Ibu akan jalan-jalan ke kelompok 1 atau misalnya nanti ke kelompok 2 juga ya, untuk mengecek kalian berdiskusi dengan baik, atau misalnya nanti kalian ada yang kebingungan gitu, atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, itu boleh ya ditanyakan saat Ibu mengecek ke kelompok kalian nanti. Mengerti anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Bu. Lalu bisa berdiskusi sekarang, Bu? Besok ya, Reja. Enggak dong. Sekarang ya, lanjut berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti Ibu kunjungi satu-satu. Selamat berdiskusi anak-anak. Semangat ya. Gimana nih, Pak? Kita ke bagian format tadi itu bitmap. Yang pertama mau dikerjain yang mana dulu nih? Kalau gitu berarti kita tuh nyari tentang apa sih? JPG, PNG, GIF, sama TIFF ya? Ya, itu. Pembagiannya mau gimana nih, Pak? Aku saran sih kita bagi 2, kan itu ada 4 tuh kan. Nah, Ya. jadi 1 orang 2 format gimana? Boleh. Kalau dari aku mah jadi kalau boleh aku bagian JPG sama PNG ya, Nu. Ya, boleh. So, berarti aku bagian GIF sama TIFF ya? Oke, wait ya, aku cari dulu materinya. Oke. Nah, udah nemu nih. Tadi tuh yang sama apa ya tadi yang harus dicari tuh? Kalau nggak salah tadi teh fungsi nggak sih? Fungsi sih tadi. Kayaknya bukan deh. Apa ya, duh, lupa. Oke, gimana anak-anak? Diskusinya lancar? Aman? Mas Bu, tadi itu kita nyari pengertian sama apa ya, Bu? Sama fungsi bukan sih, Bu? Nah iya, Bu, tadi tuh kamu lupa, Bu. Hehe. Oh, jadi kalian cukup cari pengertian, terus juga kelebihan sama kekurangannya aja. Nah, Lanjut cari materi aja deh, Pak. kelebihan kekurangan. Gimana, Ji? Lanjut cari materi aja kayaknya. Oke nih, dikit lagi berarti ya. Nah, aku nemu nih semuanya nih. Kamu udah belum? Bentar. Ini yang materi TIFF lumayan juga ya. Berapa menit lagi, Pak, waktunya? 5 menit lagi, Ji. Mau dibantu nggak nyari materinya? Gak kerasa banget lagi ya waktunya. Gak usah, Bal. Santai. Bisa nih. Bentar lagi mau nemu. Oke. Anak-anak dimaksimalkan ya diskusinya ya. Jangan sampai ada yang terlewat, karena di sini ada nilai plus juga nih untuk diskusi ini, yang lumayan juga di sini bisa menambah juga nilai kalian ya. Oke, siap, Bu. Oke, Ibu di sini mau ke kelompok sebelah dulu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih anak-anak? Aman sih, Bu, sepertinya. Harusnya aman. Ya, Aman ya, oke. Dilanjutkan ya diskusinya. oke, Bu. Terima kasih. Gimana, Nu? Aman nggak? Aman sih, ini udah tinggal kita paparin aja di kelas. Aman nih, Pak.
Oke, untuk pembagiannya gimana nih untuk pemaparan nanti? Kayaknya sesuai tadi aja deh, sesuai materi tadi aja gimana? Oke, oke, bisa. Oke. Oke, mantap. Ya. Yuk. Sip. Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengaran. Oke, jika kita ke bagian diskusi jenis format vektor gitu kan ya. Nah, gimana nih kita mau cari barengan sambil aku share screen atau misalnya bagi-bagi apa ya tugas aja gitu, cari sendiri. Gimana nih? Kayaknya kita cari masing-masing dulu aja deh, Ja. Soalnya kalau kamu sambil share screen gitu, takutnya nge-lag di aku. Di sini jaringannya lagi jelek soalnya. Oh, oke, oke. Tadi tuh kita harus nyari apa aja sih? Cari pengertian, terus juga kelebihan sama kekurangan dari format gambar SVG, CDR, sama AI, sama GM. Oh, oke, oke. Siap, kamu bagian apanya, Sri? Aku mah apa aja bebas. Kamu dulu atau yang milih, nanti coba aku yang sisanya nyari buat nyari gitu kan, ladies first. Oke deh, aku bagian pengertian aja ya. Oke, boleh aku bagian nyari kelebihan sama kekurangan, Mbak ya. Tadi Asri di pengertian, aku di kelebihan sama kekurang. Oke, ini kok pada diem-diem gini, gimana diskusinya? Ya Bu, kami baru beres pembagian tugas Bu gitu buat cari materinya. Iya Bu, ini lagi mencari materi sesuai yang tadi sudah dibagiin. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau misalnya ada kebingungan anak-anak terkait tugas kelompok ini? Kalau ada, boleh sekarang ya, mumpung Ibu di sini nih. Belum ada Bu. Belum ada ya? Oke, lanjutkan ya diskusinya. Baik Bu. Tugas aku udah beres, Ja. Kamu gimana? Ada yang kesulitan nggak cari materinya? Bentar. Aku ini lagi nyari yang format gambar GEM gitu yang masih ragu sih, Ci. Aku bantu juga ya. Boleh. Kamu cari yang kelemahannya aja, ini aku lagi nyari yang kelebihan. Oke, wait. Diskusinya 5 menit lagi ya, anak-anak. Coba dimaksimalkan. Setelah ini nanti akan ada pemaparan setiap kelompok ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Oke. Nah, itu mau gimana Ci pembagiannya buat pemaparan nanti? Buat pemaparannya ya, gimana kalau kamu bagian yang AI sama JM, terus aku yang bagian SVG sama CDR? Boleh. Udah gitu aja, Ci. Oke. Oke anak-anak, waktu diskusinya sudah habis ya, terhitung 15 menit kalian berdiskusi. Sekarang saatnya pemaparan hasil diskusi bersama teman kelompok. Coba yang pertama yang mau memaparkan kelompok siapa dulu? Hasil kelompoknya, hasil diskusi. Dipilih sama Ibu aja, Bu. Oke, benar nih nggak ada yang mau mengajukan untuk mau pertama memaparkan hasil diskusinya gitu? Kelompok saya dong Bu, mau mencoba pertama untuk memaparkan hasil diskusinya Bu. Oke, boleh langsung aja ya. Lanjut. Oh, Oke. teman saya Mangga. Oke. Baik, cek. Tes ada suaranya? Oke, ada. Aman. Ya. Baik, teman-teman izin memaparkan hasil diskusi kelompok 1 ya. Mengenai jenis gambar bitmap yang dimana di sini kami berdiskusi mengenai pengertiannya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Untuk format gambar yang kami diskusikan itu ada 4, yang diantaranya ada JPEG, PNG, GIF, dan juga TIFF. Yang pertama mengenai format JPEG dan PNG akan dipaparkan oleh rekan saya Nova. Silakan. Oke, hatur nuhun Mas Aji. Yang pertama itu ada JPEG gitu ya, JPG. Itu kalau di satu mah bacanya. Nah, mulai dari pengertian. Jadi JPEG itu singkatan dari Joint Photographic Expert Group gitu ya.
yang merupakan skema kompresi file bitmap gitu ya. Nah, pada awalnya file yang menyimpan hasil foto digital memiliki ukuran yang besar gitu ya, sehingga tidak praktis. Nah, dengan format baru ini ya, hasil foto itu yang semula berukuran besar, JPEG, PNG, TIFF dan juga GIF berhasil dikompresi atau dimanfaatkan gitu ya, sehingga ukurannya kecil. Nah, tadi itu mengenai pengertiannya gitu. Sekarang kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya yang pertama itu sudah digunakan jadi standar gambar di internet. Yang kedua, jenis data yang bisa dikirim dan dilihat secara bebas. Dan yang ketiga, memudahkan dalam mengunduh foto. Nah, itu kelebihannya. Sekarang ada kekurangannya. Yang pertama itu tidak begitu baik untuk menyimpan gambar pajangan atau artistik. Nah, yang kedua, tidak ideal untuk penggunaan tipografi, script line, atau bahkan hasil fotografi dengan sudut yang tajam, karena objek itu kadang menjadi samar atau blur. Nah, kemudian yang ketiga, itu media penyimpanan yang terbatas. Nah, mungkin itu mengenai format gambar JPEG gitu ya. Yang kedua itu format gambar PNG. Nah, format gambar PNG ini merupakan format gambar yang sangat baik gitu ya untuk grafis internet karena mendukung transparansi di dalam perambahan atau browser dan memiliki keindahan tersendiri yang tidak bisa diberikan GIF atau bahkan JPEG gitu ya. Nah, bisa disebut juga sebagai salah satu format yang merupakan gabungan dari format JPEG dan juga GIF. Nah, untuk tipe ini mampu untuk menggradasikan sebuah warna. Nah, tadi mengenai pengertiannya, yang selanjutnya itu mengenai kelebihannya. Nah, yang pertama itu adanya warna transparan dan alpha yang memungkinkan sebuah gambar transparan, tapi gambar tersebut masih dapat dilihat mata seperti samar-samar atau bening. Nah, yang kedua, file itu dapat diatur jumlah warnanya, ya, yang sehingga kompresi file PNG itu lebih baik daripada GIF gitu ya. Nah, yang ketiga itu kompresinya itu tidak menghilangkan data. Nah, sedangkan lanjut ke poin keempat, solusi kompresi yang powerful dengan warna yang lebih banyak gitu ya. Yang selanjutnya, kelebihan selanjutnya penayangan citra secara progresif atau progressive display. Dan kelebihan yang terakhir itu adanya gamma atau pengaturan terang gelapnya citra and brightness ya. Nah, setelah kelebihannya yang terakhir itu ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu tidak banyak seperti JPEG sebelumnya gitu ya. Kekurangannya itu hanya ada satu, yaitu PNG belum populer sehingga sebagian browsernya itu tidak mendukungnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin boleh dilanjutkan kepada Mas Aji. Oke, hatur nuhun Kang Noval. Di sini saya mau melanjutkan lagi. Untuk sekarang mengenai dua jenis format gambar, yang selanjutnya itu ada GIF dan juga TIFF. Yang ketiga ada GIF. GIF adalah format gambar asli yang dikompres dengan CompuServe. GIF juga memiliki kombinasi warna yang sedikit dibanding dengan JPEG, namun mampu menyimpan grafis dengan latar belakang atau background transparan, ataupun dalam bentuk animasi sederhana. Format GIF hanya dapat menyimpan gambar dalam kurang lebih 8 bit dan hanya mampu digunakan mode grayscale, bitmap, dan index color. Lalu untuk kelebihannya, yang pertama ada mendukung animasi gambar, yang kedua bersifat tidak pecah-pecah, dan yang ketiga menggunakan kompresi tidak menghilangkan data. Di samping kelebihannya ada juga kekurangannya. Yang pertama, tidak cocok digunakan dalam fotografi modern. Yang kedua, penyimpanan data gambar terbatas. Dan yang ketiga, gambar GIF ini berukuran lebih kecil daripada JPEG. Lalu yang keempat, ada TIFF, yang mana TIFF merupakan format file terkompresi yang biasa digunakan atau di paket desktop publishing dan juga merupakan format file bagi percetakan yang diindikasikan dengan ekstensi. Format TIFF juga biasa digunakan untuk kebutuhan percetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. Ukuran berkas untuk format ini biasanya sangatlah besar. Lalu ada kelebihan serta kekurangannya.
Untuk kelebihannya, menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi atau gambar yang dihasilkan tampak nyata dan bagus. Dan kekurangannya itu gambar yang dihasilkan memiliki kualitas gambar yang tinggi, maka ukuran memorinya pun haruslah sangat besar. Dan mungkin itu hasil diskusi kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, izin bertanya untuk kelompok 1, itu kan yang pertama memaparkan mengenai format JPG. Nah, saya juga pernah tahu ada juga yang namanya format JPEG. Pertanyaannya adalah apakah format JPG dan JPEG itu sama aja atau berbeda? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari rekan saya, Kang Noval bisa menjawab karena berhubungan langsung dengan materi yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai JPG. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Asri tadi sebenarnya format JPG dan juga JPG itu berbeda ya. Nah, jadi salah satu perbedaan antara JPG dan juga JPEG yaitu format atau ekstensi dari file gambar bisa mempengaruhi kualitas dari gambar tersebut. Izin masuk. Terus kalau gitu bagusan mana ya antara JPG dan JPEG gitu? Oke, kalau dari segi kualitas sih sebenarnya JPEG gitu ya, karena JPEG paling banyak digunakan dan juga untuk kelebihan lainnya mungkin JPEG ini yaitu dalam hal kualitas warna. Karena setiap warna yang dipakai itu memiliki variasi warna yang lebih cocok dan juga lugas gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Cukup. Oke, very good ya kelompok 1 atas presentasinya. Coba kita kasih tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, mungkin kita lanjutkan saja untuk yang selanjutnya. Kelompok 2, silakan dimulai pemaparannya. Baik Bu, oke teman-teman, untuk hasil diskusi kelompok kami mengenai format gambar vektor yang meliputi format SVG, CDR, AI, dan juga EPS, yang dimana kelompok kami telah berdiskusi sesuai dengan pengertian, kelebihan, dan juga kekurangannya dari masing-masing format gambar. Yang pertama, mengenai format gambar SVG dan CDR akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan Asri, dipersilakan. Oke, yang pertama itu SVG, pengertiannya adalah format gambar yang umum digunakan pada format gambar berbasis vektor. Keunggulan gambar berformat SVG adalah tampilannya yang tetap rapi meskipun diperbesar berkali-kali. Nah, kelebihannya adalah yang pertama, file SVG mempunyai ukuran yang ramping dan dapat dikompres dibandingkan GIF maupun JPEG. Yang kedua, gambar dengan format SVG mempunyai sifat yang scalable atau dirubah sesuai dengan bagaimana kita mengatur ukurannya. Yang ketiga, gambar berformat SVG dapat dicetak dengan kualitas yang tinggi, sama halnya kita mencetak gambar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir, kita bisa memperbesar gambar tanpa khawatir akan pecah atau buram dengan format SVG, layaknya kita mengedit gambar vektor di CorelDRAW. Nah, kekurangannya, tidak semua browser minoritas bisa mendukung format SVG. Kita diharuskan menyiapkan pengganti yang berformat JPEG atau PNG. Nah, yang kedua ada CDR. Pengertiannya adalah format file untuk software grafis yaitu CorelDRAW. Format ini bersifat vektor dan format default dari CorelDRAW. Gambar yang berekstensi .cdr apabila diperbesar atau diperkecil melebihi resolusi tidak akan mengalami distorsi atau pecah. Nah, kelebihannya yang pertama itu lebih user-friendly, yang kedua itu format import dan export user cukup lengkap, dan yang terakhir itu resolusi tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya itu, yang pertama ada ukuran file besar, dan yang kedua itu colorscape-nya harus dikoreksi sebelum penggunaan. Kayak gitu mungkin. Oke, makasih banyak Asri. Lanjut. Selanjutnya mungkin untuk dua format lagi akan saya tambahkan, yaitu format AI dan juga EPS, yang dimana masing-masing format memiliki pengertian, kelebihan, kekurangan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pengertian AI ya. Di sini AI merupakan format file grafik
berbasis vektor yang dimiliki oleh software grafik Adobe Illustrator sebagai format default dari pabrikannya. Nah, gambar yang berekstensi AI ini apabila diperbesar ataupun juga diperkecil tidak akan mengalami distorsi ataupun pecah gitu ya. Ukuran file berformat ini biasanya besar karena belum mengalami kompresi. Lalu ada kurang lebih 3 kelebihan dari format AI ini ya. Yang pertama, resolusi hasil itu tinggi. Nah, yang kedua, warna lengkap dan juga warnanya itu lebih halus ya. Nah, yang ketiga, terintegrasi dengan software yang lain. Nah, untuk kekurangannya itu cuma satu ya, yang informasi yang kita dapatkan itu gambarnya tidak terlihat realistis. Yang kedua itu ada EPS. Nah, untuk pengertiannya itu merupakan suatu format berkas grafis yang berisikan grafis maupun vektor yang digunakan dalam program Adobe Illustrator, masih sama ya seperti AI tadi, dan perangkat lunak lain untuk grafis vektor pengolahan. Nah, untuk kelebihannya, EPS juga mempunyai gambar pratayang yang memudahkan program aplikasi untuk melihat isi dalam file tanpa perlu melakukan proses render. Yang ketiga, itu mohon maaf, berkas EPS sudah mampu menyimpan beragam mode warna yang meliputi warna CMYK, RGB, grayscale, dan juga bitmap. Lalu untuk kekurangannya itu sendiri, EPS ini sebagai salah satu yang mungkin sering digunakan oleh para desainer grafis gitu ya. Nah, EPS ini memiliki kekurangan yang cukup menjadi perhatian gitu ya, yaitu format gambar file ini diketahui tidak mampu menyimpan informasi alpha channel. Oleh karena itu, banyak pengguna yang menggunakan format EPS apabila sudah di tahap final atau pracetak gitu ya. Mungkin itu hasil diskusi kami mengenai jenis atau macam format gambar vektor. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya mau bertanya dari kelompok 1. Mohon maaf. Boleh silakan Ya, Ibnu. barusan disampaikan bahwa format gambar EPS itu tidak bisa menyimpan alpha channel. Nah, yang ingin saya tanyakan, alpha channel itu apa ya? Oke, terima kasih Ibnu atas pertanyaannya. Karena ini masuk ke bagian pembahasan saya gitu ya, yang udah baru saya jelaskan, mungkin saya langsung jawab aja. Nah, jadi alpha channel itu merupakan komponen warna yang mewakili tingkat transparansi atau opacity dari suatu warna. Nah, yang dimana warna ini digunakan untuk menentukan bagaimana suatu pixel dirender ketika dicampur dengan yang lain, seperti itu. Nah, bagus ya jawabannya ya, Nareja. Bagaimana Ibnu, sudah cukup jelas mungkin? Aman Ibu, cukup jelas. Terima kasih. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Aku mau nanya dong, dari tadi kan kalian bahas mengenai berbagai format gambar tuh, yang semuanya itu singkatan gitu ya, contohnya kayak IPS gitu ya tadi. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih kepanjangannya dari singkatannya itu? Oke, langsung dijawab aja mungkin ya. Untuk kepanjangannya tahu dong, mungkin satu persatu ya, dari mulai SVG dulu. SVG itu Scalable Vector Graphics, terus ada AI, ada Illustrator, CDR itu untuk file Corel Draw, dan yang terakhir itu EPS, atau Encapsulated PostScript. Wah, oke, sip. Makasih atas jawabannya nih, mantul. Nah, gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup mantap. Sudah. Oke, anak-anak, mari kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2 karena sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Nah, baik anak-anak, sepertinya hasil diskusi yang kalian paparkan itu semuanya udah betul ya, udah cukup baik, udah aktif juga, terus juga kalian udah bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kalian ajukan.